Pada tanggal 18 Januari tahun 1960, seorang napi yang selalu melarikan diri bernama Frank Lee Morris, dirinya dibawa oleh dua polisi untuk dipindahkan dari penjara Atlanta ke penjara Alcatraz dengan menaiki sebuah kapal. Setelah menempuh perjalanan, akhirnya Morris pun sampai di penjara Alcatraz. Diketahui kalau penjara Alcatraz ini merupakan penjara dengan keamanan maksimum dan sedikit hak untuk narapidana, di mana penjara ini terletak di sebuah pulau kecil di Amerika Serikat dan selama ini belum pernah ada seorang pun napi yang berhasil kabur. Maka dari itu, para napi yang sering membuat masalah atau kabur dari penjara federal Amerika lainnya, mereka dipindahkan ke penjara ini supaya tidak bisa lagi kabur. Strip down. Open it. Welcome to Alcatraz. Keesokan paginya saat sarapan, Morris berkenalan dengan napi lain yang bernama Litmus. Melihat Morris tidak begitu nafsu, maka Litmus pun meminta makanan milik Morris. Fresh fish, you want your pasta? Setelah sarapan, Morris dipanggil untuk menemui kepala penjara yang bernama Warden. Kemudian Warden menjelaskan tentang aturan yang ada di penjara Alcatraz, yang mana di penjara ini para napi hanya memiliki dua hak, yaitu berbicara dan bekerja, jangan bertingkah macam-macam. Selain itu, dalam 1 bulan para napi juga hanya diizinkan menerima 2 kunjungan dan para pengunjungnya itu tidak boleh seorang mantan napi dari penjara manapun. Lalu Warden juga memberitahukan bahwa sudah beberapa napi mencoba kabur dari penjara ini, namun tidak ada seorang pun dari mereka yang berhasil. Kebanyakan dari mereka tertangkap kembali atau tenggelam di lautan. Maka dari itu, Morris jangan pernah berpikir untuk kabur karena dirinya juga tidak akan berhasil. You've escaped from quite a few prisons, haven't you? No one has ever escaped from Alcatraz. Namun berdasarkan catatan, Morris adalah napi dengan IQ superior, sehingga saat kembali ke selnya, Morris berhasil menyimpan gunting kuku yang dia ambil dari ruangan Warden tanpa diketahuinya. Ketika seluruh napi sedang mandi, Morris dihampiri oleh napi lain yang memiliki kelainan bernama Wolf. Sepertinya Wolf tertarik dengan Morris, akan tetapi Morris yang merupakan pria tulen dan perkasa tentu saja merasa tidak nyaman didekati oleh pria semacam Wolf, sehingga dirinya pun langsung menghajarnya dan menjejel mulutnya dengan sabun. Setelah selesai mandi, kemudian Morris ditugaskan untuk membantu pekerjaan di perpustakaan, dan di sana ia bertemu dengan napi bernama English, di mana Morris akan ditugaskan untuk mengantar beberapa buku dan majalah ke sel-sel karena para napi tidak diizinkan untuk datang ke perpustakaan. Kemudian English bercerita bahwa penjara Alcatraz ini mampu membuat orang berubah yang awalnya barbar menjadi culun. Dan alasan English masuk ke penjara ini karena dirinya membunuh 2 pria kulit putih. Meskipun English mengatakan di persidangan bahwa dirinya melakukan hal itu untuk membela diri, namun dirinya tetap dijatuhi hukuman 2 kali seumur hidup. Dan saat pertama kali English tiba di Alcatraz, dirinya selalu berpikir untuk kabur, tapi ia sadar bahwa penjara ini sangat ketat dan tidak ada celah, sehingga sejak saat itu ia mengurungkan niatnya untuk kabur. Kemudian saat itu Morris pun mulai membagikan majalah dan buku ke para napi yang ingin membaca. Magazine or book? Thanks. Suatu pagi Morris bertemu dengan seorang napi yang gemar melukis bernama Doc. Saat itu Doc tengah melukis potret dirinya sendiri dengan bunga krisan di dadanya. Bunga tersebut sebenarnya memang ada, hanya saja selalu disembunyikan oleh Doc agar tidak diambil oleh sipir. Setelah itu Morris menghampiri English yang tengah duduk di anak tangga teratas sebagai simbol bahwa dialah pemimpin dari para napi ras kulit hitam di sana. Kemudian English pun memberitahu tentang tingginya keamanan di Alcatraz, hingga belum pernah ada satu napi pun yang berhasil kabur karena kebanyakan penjara punya 1 penjaga untuk 7 napi. Namun di Alcatraz 1 penjaga bertugas menjaga 3 napi yang akan langsung menginterogasi jika melihat seorang napi bertingkah mencurigakan. Dan jika memang Morris berniat kabur, pertama dia harus bisa keluar dari sel yang besinya terdiri dari 6 besi kecil yang disatukan di dalam tabung. Namun di penjara ini tidak ada terowongan menuju
menuju keluar penjara. Dan seumpamanya Morris berhasil keluar penjara juga, dia harus berenang menuju sebuah daratan yang jauhnya lebih dari 1 mil, ditambah airnya sangat dingin. Dan jika Morris berenang hebat sekalipun dirinya tidak akan mampu melakukannya. Dan itulah alasannya kenapa English tidak kabur dari penjara ini, karena sangat sulit. Sama seperti napi lainnya, Morris juga memiliki hak untuk mendapatkan pekerjaan, dan di hari itu dia diberikan pekerjaan tetap di bengkel kayu dengan bayaran 15 sen per jam. Kemudian semua napi pun dikumpulkan di lapangan, dan ketika Morris tengah mengobrol dengan Doc langsung memberitahu jika Wolf sedang berjalan menuju ke arah Morris dengan membawa pisau. Tak lama Wolf pun datang dan langsung menyerang Morris, tapi untung saja Morris bisa menanganinya. Melihat itu para sipir pun langsung menangkap mereka. Wolf dan Morris akhirnya dimasukkan ke dalam sel isolasi yang gelap dan sempit sebagai hukuman karena sudah membuat keributan. Tidak hanya itu, setiap paginya Morris juga disiram dengan air dan dibiarkan begitu saja. Warden don't like inmates fighting. Setelah beberapa hari dikurung di sel isolasi, Morris akhirnya dipindahkan lagi ke sel miliknya lebih awal dibanding Wolf, karena memang Morris melakukan perlawanan hanya untuk membela diri. Beberapa hari kemudian setelah itu, Alcatraz kedatangan tahanan baru bernama Charlie Butt yang ditempatkan di sel sebelah Morris. How you doing, neighbor? I'm Charlie Butts. Lalu ketika seluruh napi sedang berada di lapangan, Warden melakukan pemeriksaan ke sel-sel tahanan, dan saat itu tanpa sengaja gunting kuku yang dibawanya terjatuh dan masuk ke dalam sel Doc. Saat masuk ke dalam sel Doc, Warden tak sengaja menemukan lukisan bergambar dirinya. Melihat itu, Warden pun tidak terima dan langsung mencabut hak melukis Doc, membuat Doc sangat kecewa karena itu satu-satunya hal yang biasa ia lakukan untuk menghabiskan waktu di penjara ini. Painting's all I have. I'm sorry, Doc. Saat berada di bengkel kayu, Doc yang kesal karena hak melukisnya dicabut darinya meminta kapak kepada sipir untuk membuat meja. Namun tiba-tiba Doc memotong jarinya sendiri menggunakan kapak itu di depan sipir. Melihat itu, Morris yang khawatir hendak ikut menemani Doc keluar, tetapi dirinya dicegah. Kemudian Morris menyadari bahwa Doc memberikan hadiah berupa kuntum bunga yang dimasukkan ke sakunya. Dengan penuh emosi, lalu Morris pun memberikan potongan jari Doc kepada sipir itu yang terlihat takut melihat potongan jari tersebut. Here, put that in your report. Sekembali ke selnya, Morris pun mulai memikirkan bagaimana caranya kabur dari penjara ini, hingga tak lama kemudian ia baru menyadari adanya lubang ventilasi di dalam selnya. Lalu saat itu English datang untuk memberikan buku pada para napi, dan ia memberitahu Morris kenapa Doc sampai nekat memotong jarinya sendiri, yaitu karena Doc kesal sebab hak melukisnya dicabut oleh si Warden. Somebody took away his painting privileges. Who? The warden. Suatu hari Morris menemukan bahwa teman lamanya yang merupakan dua bersaudara bernama John Englin dan Clarence Englin juga dikirim ke Alcatraz. Tentu saja hal itu pun membuatnya sangat senang. Sekembalinya ke selnya, Morris pun mencoba mengikis tembok sel dengan gunting kuku, dan ternyata tembok di sana sudah tidak terlalu kuat. Dan ketika sipir datang untuk melakukan pengecekan, Morris pun langsung berpura-pura membaca Alkitab. Still reading that Bible? Keesokan harinya, Bud mendapat kunjungan dari istrinya yang memberitahu bahwa ibunya divonis hanya bisa bertahan hidup selama beberapa bulan ke depan. Jika ada kesempatan, istrinya berharap Bud bisa menelpon ibunya. Namun Bud mengatakan bahwa di penjara ini para napi tidak diizinkan menelpon keluar meskipun ke keluarga. Setelah mendapat kabar itu, Bud berkata pada Morris apabila Morris hendak kabur, dirinya ingin ikut. If you ever try to get out of here, I want it. Yeah. Kemudian saat makan, Morris memberitahu Bud, John, dan Claire kalau dirinya menemukan jalan untuk kabur karena ternyata sel mereka sudah cukup tua, di mana udara lembab menimbulkan korosi dan garam membuat besi-besinya berkarat. Dengan sedikit kerja keras, saringan udaranya bisa ditarik dan mereka bisa melebarkan lubang untuk keluar dari sel. Setelah itu mereka bisa masuk ke koridor peralatan yang bisa menuju ke atas blok sel mereka dan mungkin bisa sampai ke atap penjara. Lalu Claire bertanya bagaimana
bagaimana cara untuk menutup lubang yang mereka buat? Morris menjawab mereka bisa membasahi majalah untuk membuat karton palsu dan digambar saringan udara, kemudian disamarkan dengan handuk ataupun apapun untuk membantu menutupinya, dan Morris mengajak mereka kabur saat malam hari sehingga petugas tidak akan tahu sampai esok paginya. Untuk mengelabui sipir yang berkeliling, mereka harus membuat kepala boneka dengan lem dan kardus atau apa saja untuk ditaruh di ranjang tidur. Claire dan John yang bekerja di tempat pangkas rambut dan tempat pakaian, mereka bertugas untuk mengumpulkan rambut yang mirip dengan mereka dan mencuri beberapa jas hujan serta lem perekat untuk membuat jaket pelampung. Karena mungkin sipir akan berpikir mereka kabur ke San Francisco, maka dari itu tujuan mereka adalah ke Pulau Angel. Dan mulai saat itu mereka pun saling bergantian berjaga saat sedang mengikis tembok penjara. Karena mengikis tembok menggunakan gunting kuku membuat tangannya sakit, Morris pun akhirnya kepikiran untuk menggunakan sendok. Setelah sedikit merusaknya, kemudian Morris pun berpura-pura akan menukar sendok makannya. Dan dengan kecerdikannya, Morris berhasil menyembunyikan sendok itu ke dalam saku celananya. Lalu pada malam harinya ia pun menyambungkan gagang sendok itu dengan gunting kuku menggunakan peralatan seadanya hingga terbentuklah batang besi yang lebih mudah digunakan untuk mengikis tembok. Saat sipir datang untuk melakukan pengecekan, Bud pun langsung memberikan kode. Di sini Morris hampir saja ketahuan karena sendoknya jatuh. Untungnya si sipir itu yang terlihat ngantuk tidak memperhatikan lebih detail sehingga Morris pun aman tidak ketahuan, dan Morris membuang puing-puingnya setiap kali ia pergi bekerja ke bengkel kayu. Setelah beberapa hari terus mengikis temboknya, Morris pun akhirnya berhasil melepas saringan penutup lubang ventilasi selnya itu, dan kini giliran Bud, John, dan Claire yang mengikis tembok lubang ventilasi selnya. Lalu Morris pun membuat karton penutup dan kepala boneka menggunakan kertas majalah yang dicampur dengan serpihan tembok. Kemudian Bud pun meminta disediakan peralatan melukis kepada sipir sebagai cara agar mereka bisa mendapatkan cat untuk mewarnai karton penutup dan kepala boneka. Setelah mendapatkan rambut dari Claire, malam harinya Morris pun mencoba masuk ke lubang ventilasi untuk menelusuri jalan yang akan digunakan untuk kabur. Bud yang saat itu bertugas berjaga benar-benar sangat khawatir ketika sipir menghampiri selnya untuk melakukan pengecekan. Namun untungnya Morris berhasil kembali tepat waktu. Keesokan harinya saat sedang makan, Morris memberitahukan hasil penelusurannya yang mana dirinya melihat terowongan ventilasi ke arah atap. Namun posisinya cukup tinggi sehingga dia tidak bisa menjangkaunya sendiri. Setelah mengetahui kalau lubang ventilasi selnya Bud, John, dan Claire juga sudah jebol, Morris pun meminta John agar segera mencuri jas hujan dan mulai menjahitnya menjadi jaket pelampung. Kemudian pada malam harinya Morris kembali masuk ke lubang ventilasi ditemani oleh John. Ternyata terowongan menuju atap ditutup dengan jeruji besi yang cukup keras dan mereka membutuhkan peralatan untuk membukanya. Beberapa waktu kemudian saat ada kelas musik, Morris nekat mengambil kipas angin kecil yang diletakkan di atas piano lalu memasukkan ke dalam kopernya. Kemudian ia mengubah kipas itu menjadi seperti mesin bor. Malam harinya Morris dan John kembali naik ke atap lalu mereka melebarkan jeruji besi tersebut menggunakan pipa besi. Setelah itu Morris pun berusaha membuka penutup logam yang dipaku di atasnya menggunakan bor buatannya itu. Saat sedang menonton film, Morris memberitahukan bahwa persiapan hampir selesai, seluruhnya tinggal menunggu pelampung.
John mengatakan bahwa pelampungnya akan selesai dibuat pada hari Selasa, maka dari itu mereka pun sepakat untuk kabur pada Selasa malam. Keesokan harinya Warden yang mulai curiga tiba-tiba langsung melakukan penggeledahan ke selnya Morris. Di sini Morris pun dibuat panik ketika Warden menjatuhkan koper musiknya. Untung saja Warden tidak curiga dan juga tidak menemukan benda apapun yang mencurigakan di selnya Morris. Namun karena Warden mendapat laporan kalau Morris sering tidur larut malam mengobrol dengan Bat, akhirnya Warden dan memerintahkan agar Morris dipindahkan ke sel lain pada Selasa pagi. Tuesday morning. Yes, sir. Pada hari Senin, Wolf akhirnya dibebaskan dari sel isolasi dan ia mengancam akan membunuh Morris. Morris yang tidak ingin rencana pelariannya gagal menyuruh John agar segera menyelesaikan jaket pelampungnya malam ini juga. Lalu ketika seluruh napi berada di lapangan, Wolf kembali untuk menyerang Morris, namun English yang menyukai sikap Morris yang terbuka langsung menghentikannya. Malam harinya setelah jaket pelampung selesai dibuat, mereka bertiga pun mulai keluar dari selnya lewat lubang ventilasi menuju atap, sedangkan Bat yang ketakutan ia masih berada di selnya belum juga menyusul karena Bat tak kunjung datang. Akhirnya dia pun ditinggal, lalu satu persatu dari mereka pun mulai naik ke terowongan itu hingga sampailah di atap penjara. Setelah itu kemudian mereka pun turun dari bangunan penjara. Di saat yang sama Bat yang sudah memantapkan tekadnya berusaha menyusul. Namun sayangnya perjalanannya terhenti karena dia tidak bisa menjangkau jeruji besi di terowongan ventilasi yang menuju atap. Sementara itu mereka pun berusaha memanjat pagar penjara lalu bergegas menuju pantai. Setelah bersusah payah rese, akhirnya mereka pun berhasil sampai di pantai meskipun salah satu jaket pelampung mereka rusak karena sempat tersangkut. Lalu mereka pun meniup jaket pelampungnya dengan sekuat tenaga. Setelah memakainya mereka pun mulai berenang menyeberang lautan yang airnya sangat teramat dingin. Keesokan paginya sipir pun sangat panik ketika menemukan 3 tahanannya hilang dari selnya. Lalu saat itu seluruh pasukan pun dikerahkan untuk menyusuri area sekitar penjara, lautan, dan juga pulau-pulau di sekitarnya. Kemudian di sana polisi menemukan kantong berisi foto dan buku milik Clarence Anglin. Melihat itu Warden sangat yakin kalau ketiganya mungkin tenggelam di lautan. Namun polisi merasa kalau mereka sengaja menjatuhkan kantong tersebut supaya mereka terlihat seakan tenggelam. Saat itu para penegak hukum yang melakukan pencarian merasa sangat yakin bahwa mereka akan menemukan tubuh Morris dan kedua temannya. Namun nyatanya tubuh ketiganya tidak pernah ditemukan. Di mana itu artinya mereka berhasil menyeberang dengan selamat. Karena Warden tidak bisa mencegah pelarian mereka, akhirnya ia pun dipensiunkan. Dan tak lama setelah itu penjara Alcatraz yang keamanannya sangat ketat pun ditutup disebabkan berhasil dijebol oleh Morris beserta kedua temannya. Tamat ending yang sangat memang-memoriskan legend IQ superior. Katanya si IQ-nya ini 130 150 lupa saya itu. 130 katanya Franklin Morris ini. Dan sampai sekarang masih misterius keberadaannya, tidak pernah ditemukan. Dan katanya sih mereka masih hidup, melarikan diri ke Amerika Latin kalau nggak salah, berada di Kolombia atau di mana itu lupa saya. Menurut sumber-sumbernya, pelajaran yang baik yang dapat diambil dari film ini adalah bahwa semua keinginan akan terwujud jika kita mau bekerja keras. Contohnya Morris dan kedua temannya, meskipun sebelumnya tidak ada napi yang berhasil kabur karena keamanannya sangat ketat sekali, namun dengan keinginan yang kuat dan terus berusaha, mereka akhirnya berhasil kabur. Ya, meskipun terkadang kita berusaha keras, bekerja keras dan berdoa saja tidak, bekerja keras dan berdoa saja tidak cukup kalau kita dengan kerjanya disebut kerja pinter lah, tidak terlalu menggunakan otot terus gitu. Harus punya celah kalau dalam usaha, harus punya ya pokoknya seperti itulah. Karena ya saya juga bekerja keras, inganan keras hungkul mah tidak berhasil.
Halah, mana rekaman saya ini hampir rusak ini rekaman saya bingung. Kalau Anda ya teman-teman semua melihat saya merekam pasti akan sangat memiris, mengenaskan sekali merekam dengan membaca skrip dengan HP, kemudian rekamannya diganjel sama kardus dan jojodog pergi memancing. Apa itu jojodog? Bangku kursi bangku kecil kursi kecil. Terus kemudian mejanya yang sudah kucel dan koropos oleh rinyung. Saya tuh bingung sebenarnya saya ini merekam seperti ini saya sebisa saya karena saya bukan ahli dalam sound system atau macam apa ya yang pakai batu yang orang lain kan biasanya pakai di dubbing apa pakai aplikasi apa itu. Saya gak tahu, ini cuman menggunakan alat ya mikrofon 10 ribuan, kemudian memakai earphone yang ini sudah patah di lakban sama apa itu isolatif. Ini benar saya lakban udah ngampleh ini dan udah bejik sekali ya, kapan saya punya rezeki lebih. Halah ya, semoga teman-teman semua meskipun dengan keterbatasan saya dengan ya tidak ada perekam yang bisa tidak disaring apa itu, saya secara natural ini tidak pakai saringan apa-apa, kadang kan suara terdengar jangkrik atau apa. Tapi saya dengan keterbatasan saya ini, fasilitas saya ini, semoga teman-teman semua terhibur dengan videonya. Ya, kapan saya bisa punya studio atau mimpi sekali mungkin. Tapi saya akan berusaha keras. Tapi katanya berusaha keras juga tidak cukup. Memutar otak saya supaya sampai lupa mandi. Oh, kadang ya orang tua juga pasti. Ya, pokoknya seperti itulah. Pokoknya tetap semangat seperti saya ini, meskipun dengan alat keterbatasan, saya tetap berusaha menghibur teman-teman semua supaya hidupnya tetap semangat dan tentunya kedepannya pasti saya mereview film menginspirasi. Kita ambil saja hal positifnya, jangan negatifnya, seperti ya pelarian penjara katanya kan yang diponis, yang sudah benar-benar diponis dia bersalah karena melakukan suatu kejahatan, dia melarikan diri dengan keras, akhirnya dia berhasil. Apalagi kita yang untuk demi kebaikan berusaha bekerja keras, misalnya untuk mengubah kehidupan, pasti Tuhan akan membantu mencapainya tujuan kita ini. Apa sih si boy ini ngocoblak tidak pernah ruguh dan pokoknya seperti itulah. Ada habis puasa ini, aduh beneran ada suara saya agak sedikit lemas, saya belum makan ini. Jadi warga tadi kayak di warga naon sih yang ngelibet lah sisi wahangan bari ngodokan hurang pokoknya bari ngopi aja kopi oplet yang sampurna kretek ya, karena sampurna kretek saya tidak bisa tidak mampu untuk membeli surya. Oke, akhirnya saja saya Boy pamit dari ruang dengar Anda, sampai berjumpa kembali di video selanjutnya.